Alim, para asatid, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kajian umum sekarang ya. Monggo yang mau tanya dulu aja, nanti baru kita bahas insyaallah. Barangkali ada, monggo. Izin saya minum dulu nggih. Monggo, Pak. Selama ini kan sebelum ada pandemi, kita kan subuh di masjid berjamaah, kemudian pulang sampai subuh sampai duha gitu. Sekarang dengan ada pandemi kan, kita masih tahun 2000 itu akan sampai kita amalkan di mana ada sholat subuh, ada banyak orang yang dengan adanya pandemi itu terus sholat di rumah. Ya, selama ini kan sebelum pandemi itu sholatnya berjamaah di masjid intinya ya, sampai ada yang sampai subuh baru pulang dengan mengharap kejar pahala subuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Bukhari, hadisnya Bukhari, atau kama qala, barang siapa orang yang terbiasa dalam kebaikan, atau kama qala, terus suatu saat dia terhalang melakukan kebaikan itu entah karena sakit atau karena safar. Kalau kata Ibnu Taimiyah, karena mati sekalipun, maka Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat saat tidak sakit, saat tidak safar. Atau kalau kata Ibnu Taimiyah ya sampai saat dia masih hidup dulu. Maka bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang punya kebiasaan baik. Ini kita ngaji begini kan tiap Jumat malam, Sabtu, ada yang Sabtu malam Ahad nggih. Minggu Senin. Sebagian kan sudah meninggal kan di antara kita. Ya. Ya. Artinya yang meninggal itu sampai sekarang juga masih terdapat pahala setiap Jumat malam Sabtu. Karena terbiasa itu. Nah, terus kita kan juga ada liburnya kadang-kadang. Nah, itu tetap dapat pahala itu. Karena terhalang safar dan macam-macam, atau sakit, atau tua. Sebagian ada yang ya, jadi kecuali kalau karena berhenti, dalam arti berhenti itu karena malas misalnya. Terus malas enggak terus nah, kayak yang begitu itu kayaknya enggak dapat kalau yang begitu. Karena berhentinya karena malas. Tapi kalau berhentinya itu karena memang pindah, nanti kayak Pak Narto kan katanya mau pindah ke kampung katanya. Nah, itu kan bukan karena malas, tapi karena memang pindah kampung ya. Atau karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya, insya Allah bisa tetap dapat. Tapi kalau karena malas mungkin beda kasusnya. Nun saya ulang, misalnya di antara jenengan, terus aku gak ngaji mana supaya aku malas, tapi konteksnya. Kalau karena malas kayaknya sih nggak dapat kalau yang itu. Kalau karena malas. Tapi kalau karena memang sakit, memang udah sepuh, udah mungkin lagi berjalan ke sana, atau karena meninggal dunia, atau karena pindah kampung, ya insya Allah sih. Atau karena ada tugas sehingga tidak bisa diwakilkan, atau ada kepentingan keluarga, insya Allah yang begitu itu tetap dapat pahala. Atau meninggal, makanya bersyukurlah bagi siapapun yang punya keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan. Makanya pada sisi mana kita bisa istiqomahkan, agar nanti di hadapan Allah itu kita punya amalan yang ya di hadapan Allah itu mudah-mudahan dengan amal itu menjadi sebab kita masuk surga gitu. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya salah satunya ini kayak siapa dulu yang merintis ini, wah ini pahalanya luar biasa ini. Terus mengalir ini. Kalau ini majelis taklim sampai hari kiamat insyaallah mudah-mudahan ya. Ini yang mendirikan dulu, yang punya gagasan dulu, wah ini luar biasa. Itu seperti itu. Itu. Jadi itu di antaranya. Ya baik yang nyumbang dananya, nyumbang idenya, nyumbang doanya,
nyumbang dukungannya itu semuanya, insya Allah dapat semua, insya Allah. Itu seperti itu. Bersyukurlah pada Allah. Jadi itu kabar gembiranya dulu Pak. Jadi kalau sekarang ini misalnya orang, mohon maaf sebagian orang, nggak semua orang ya, sebagian orang, sebagian masjid, karena nggak semua masjid juga, beberapa masjid di mana saya ngajar tetap Pak sholat subuh seperti biasa, berdiam diri dikir atau kadang kajian sampai suruh. Itu beberapa masjid yang saya ampuh masih begitu. Tapi memang mungkin ada beberapa masjid yang Bapak bilang tadi, begitu selesai sholat buru-buru ditutup misalnya. Memang ada itu, saya temui beberapa memang seperti itu. Saudara percayalah kalau Bapak sebelumnya punya kebiasaan-kebiasaan baik itu, insya Allah Bapak termasuk orang yang tetap mendapatkan pahala yang biasa Bapak lakukan itu, insya Allah. Karena bukan karena malas Bapak, tapi karena ya keadaan yang membuat situasi seperti sekarang ini. Ya semoga segera Allah perbaiki keadaan ini sehingga kita bisa lebih baik lagi, baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang dengan sesama. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Betul nggih? Ada lagi yang lain silakan. Monggo Pak Ali. Lama enggak kelihatan Pak Ali kayaknya. Alas Pak. Alas. Yang pertama saya tidak hadir Pak bukan karena malas. Pas mau hadir ada tamu. Saya percaya Pak Ali. Pak Ali percaya Pak. Insyaallah Pak, saya istiqomah. Mudah-mudahan dengan akhir hayat saya, kalau tidak ada halangan, insyaallah Pak, saya akan ngaji terus. Kalau Pak Ali saya percaya, sama Pak Mino nggak percaya saya. Bercanda. Nggih, monggo. Selanjutnya ini Pak, kami ingin menanyakan kepada Bapak, yaitu tentang jenazah COVID Pak. Karena belum lama ini saudara kami yang di Klender telah meninggal karena COVID. Itu kebetulan saya yang mengurusi Pak sendiri. Jadi di sana itu menengok aja nggak boleh Pak. Terus begitu sudah dibungkus itu jaraknya kira-kira 5 meter Pak kita lihat. Nah di situ saya dengar itu tidak dikafani, tidak dimandikan, mungkin tidak disolatkan juga. Nah itu hukumnya bagaimana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenazahnya nggak ada masalah, jenazah itu kan bukan mukallaf. Kalau jenazahnya itu bukan mukallaf, bahkan beliau insya Allah mendapatkan pahala syahid. Beliau mendapatkan pahala syahid karena wafat pada saat terjadinya pandemi dan wafat, mohon maaf karena pandemi itu secara sunatullah ya. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu ya. Ya maka kita berbaik sangka beliaunya nggak ada masalah, beliaunya mati syahid. Kalau mengenai nggak dikafani, nggak dimandikan itu tanggung jawab yang hidup sebenarnya. Kalau yang meninggal nggak ada masalah, yang meninggal itu tidak tahu apa, bukan mukallaf. Ya itu seperti orang yang mati meledak tabrakan Sukhoi itu, atau mohon maaf yang kemarin tenggelam ya Sriwijaya atau macam-macam, atau yang dimakan binatang kan juga sama Pak. Mereka nggak ada masalah, mereka syahid di jalan Allah Pak. Setelah ini insya Allah beliau itu lebih bahagia. Nah cuman kan itu tanggung jawab yang hidup ini masalahnya. Nah makanya gini Pak, kalau mengenai mengkafani atau mensolatkan mungkin kita tidak punya kekuatan ya untuk menerjang brigade, mohon maaf yang sekarang terjadi ini, mengingat ya saya tidak tahu lah, saya tidak tahu apa yang terjadi ya, wallahu alam di balik hadapannya Pak. Yang pasti menembus itu sulit. Bapak tahu sendiri kan bagaimana ada beberapa kasus di mana jenazah direbut paksa toh. Nah itu ya diantara sebabnya ya itu tadi. Nah ya oke lah, wallahu alam kita tidak tahu. Sekarang gini saja, kalau memang kita tidak bisa menembus jenazah itu, mohon maaf karena peraturan yang ada sekarang dan sudah diupayakan tapi misalnya tidak bisa atau dihalang-halangi, insya Allah itu bukan tanggung jawab Bapak. Itu sudah tanggung jawab, bukan tanggung jawab keluarga maksudnya, tapi sudah tanggung jawab yang membuat kebijakan itu, yang buat peraturan itu. Ya kalau dia jujur, betul keadaannya seperti yang ditakutkan seperti sekarang ini, insya Allah mereka juga tidak berdosa. Tapi kalau sebenarnya masih bisa diupayakan untuk dimandikan, dikafani dengan cara-cara tertentu, ya mohon maaf, mereka besar sekali dosanya itu. Sependek yang saya pahami. Karena saya bukan ahlinya ya. Nanti coba cermati lagi penjelasan ahlinya ya. Apakah saya mohon maaf, kalau misalnya seseorang itu sebut saja misalnya mati gara-gara pandemi sekarang ini, kalau menurut informasi ilmiahnya, ini saya bukan ahlinya ya, tapi saya hanya sekedar mendengar penjelasan ahlinya di acara Mata Najwa itu kan dijelaskan bahwa
sebenarnya dengan matinya seseorang itu mati pula virusnya sebenarnya kan. Nah sebenarnya kalau misalnya mau dimandikan, mau dikafani itu bisa dengan protokol COVID sebenarnya. Cuman saya tidak tahu ini kerjaan siapa kok tiba-tiba tiru-tiru orang di barat itu. Kan itu kerjaan orang barat sebenarnya yang memang di pemakaman mereka barangkali tidak seperti di kita yang ada dimandikan dan dikafani. Kok tiba-tiba kita langsung main adopsi saja saya nggak tahu. Padahal kalau penjelasan ilmiahnya itu saya ulang ini di adalah mata najwa yang saya tahu ya. Itu menurut penjelasan ahlinya dengan seiring dengan mohon maaf matinya orang itu sebenarnya mohon maaf virus yang dimaksud juga mati juga sebenarnya kalau menurut teori. Oke lah kita memandikan, masa nggak bisa sih diupayakan maksimal misalnya yang memandikan pakai baju APD terus disemprot pakai air dari jarak jauh yang sudah dicampur pakai zat kimia tertentu, masa nggak bisa misalnya loh ya. Oke lah nggak usah digosok-gosok, pakai jarak jauh lah mandikannya misalnya. Terus masa nggak bisa sih diupayakan pengkafanan mayit dengan cara kafan yang lebih instan gitu gimana? Masa nggak iso diupayakan gitu? Wong baju APD aja bisa diupayakan, masa itu nggak bisa? Kira-kira gitu lah Pak. Nah jadi ya itu insya Allah di luar kewenangan kita Bali, kita tidak tahu karena mohon maaf ya. Ini sistem yang sudah bicara dan kita tidak tahu, saya ulang kita tidak tahu ada apa di balik semua ini. Ya kita tidak tahu lah, kita tidak tahu di luar kekuasaan kita Pak Ali, di luar kekuasaan kita. Ya sekarang insya Allah keluarga tidak berdosa. Kalau yang meninggalnya saya ulang nggak ada masalah di beliau. Banyak orang yang mati nggak dikafani, nggak dimandikan. Kalau disolatkan bisa secara gaib Ali. Kalau disolatkan bisa secara gaib, nggak ada masalah. Cuman kalau dikafani dan tidak dimandikan itu banyak Pak Ali. Ya maaf ya termasuk yang ditelan binatang, yang ketabrakan pesawat di gunung itu, atau yang kemarin jatuh dia meledak itu misalnya. Jadi banyak Pak Ali yang seperti itu. Nah jadi bagi beliaunya yang meninggal nggak ada masalah, karena beliau syahid di jalan Allah insya Allah. Yang bertanggung jawab adalah keluarga. Nah keluarga kok nggak bisa menjangkau itu, ya insya Allah juga tidak berdosa, mohon maaf ya, terhalang oleh sistem kan. Ya, yang membuat sistem itu nanti dunia akhir bertanggung jawab. Kalau dia jujur insya Allah tidak apa-apa sih kalau dia jujur. Tapi kalau dia bohong, ya nanti ada hitung-hitungan di hadapan Allah. Dan kita nggak bisa nuduh ya. Kita nggak bisa nuduh. Kita baru bisa menduga-duga. Kita nggak bisa menuduh. Dan ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya masa mau ribut kayak kejadian yang di luar pulau, luar Jawa itu kan, yang diambil paksa jenazahnya itu, ambil ribut dengan petugas itu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab lah ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa soal ini karena ya permainannya dunia internasional ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Ali. Wallahu a'lam. Saya doakan semoga Anda semua, kita semua Allah jaga dan Allah selamatkan. Sehat walafiat selalu, panjang umur yang mubarakah. Amin Allahumma amin. Ya. Monggo yang lain silakan. Enggak, Pak, kecil. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ini yang pernah saya dengar itu masalah air kencing itu, gara-gara air kencing itu orang itu tidak masuk surga apa dapat siksa kubur itu. Nah, baik. Kasih warahmatullahi Wabarakatuh. Hadisnya Bukhari. Suatu saat Nabi lewat di sebuah tempat, ada dua kuburan. Nabi nanya, ini mati sebelum Islam apa setelah Islam? Sebelum Islam ya Rasulullah. Nabi agak tenang, karena kalau sebelum Islam kan di luar tanggung jawab Nabi kan itu. Nabi agak tenang, tapi Nabi tetap kasihan sama dua penghuni kubur ini. Kata Nabi, dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah, bukan karena sesuatu yang besar. Yang satu ini kata beliau okamakol, ini kalau kencing nggak pernah cebok, disiksa kubur karena kencingnya nggak pernah apa? Cebok. Nah, yang satu ini suka mengadu domba, yang satu ini suka mengadu domba. Nah terus adu domba itu suka provokasi loh. Nah, terus kata Nabi okamakol, ambilkan pelepah kurma yang masih basah itu. Ada pelepah kurma masih basah, Nabi belah jadi dua. Kan masih basah itu Nabi belah jadi dua.
ditancapkan di kuburan itu oleh Nabi. Nabi bersabda, "Okamokol, semoga selama pelepah kurma ini masih basah, jenazah keduanya diringankan siksanya oleh Allah." Diringankan siksanya oleh Allah. Siksa kubur maksudnya. Itu siksa kubur maksudnya, Pak. Nah, masalahnya gini. Siksa neraka. Bukan, tapi masalahnya gini, Pak. Kalau kuburnya bermasalah, kayaknya terusnya bermasalah itu. Itu masalahnya. Itu ada hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Beliau mengatakan, persiapkanlah kalian untuk menghadapi hari ini, hari kematian, kuburan itu. Karena siapa yang aman kuburnya, kedepannya aman. Tapi kalau bermasalah kuburnya, terusnya bermasalah. Makanya kalau sholat sebelum salam kita berdoanya, Pak, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Makanya kita diajarin Nabi untuk baca surah Tabarak Al-Mulk, baca surah Al-Mulk supaya kita bebas fitnah kubur. Nah, adapun dulu di masa-masa lalu kita pernah kalau kencing nggak merah cebok gimana? Tobat sekarang. Memang kerjaan laki-laki itu gitu, Bu. Asal main keluarin aja sentil masukin lagi, ada. Pesingnya di mana-mana. Sampai sekarang aja saya masih sering lihat sopir-sopir itu di pinggir-pinggir jalan. Nggih, enak ngoyo pinggir jualan. Sopir taksi itu dibuka pintunya ngoyo suwek ngene. Payah arek. Naudzubillah. Kenapa? Mau ya enggak tahu. Cuman saya berpikir gini, kalau orang sholat pasti enggak gitu cara kencingnya. Kalaupun dia kencing, dia akan berusaha cari apa? Toilet. Atau kalau enggak dia berusaha cebok walaupun hanya pakai air aqua atau batu lah, meper nih, dipeper diambil, dipeper. Ya itu, kan jenis namanya meper dipeper, gitu, peper kali watu, namanya. Nama? Dikit lagi ya. Iya bang, silakan. Ayat tadi yang surat Al-Baqarah itu misalkan, insya Allah saya rutin ya Pak. Mudah-mudahan Pak, kita semua benar-benar semua istiqomah. Iya. Kalau kebetulan ada ujur atau ada apa, udah capek ngantuk udah kemalaman nggak baca Pak. Bisa paginya. Iya, kan redaksi tentang keutamaan surat Tabarok itu tidak satu redaksinya Pak. Satu redaksi siapa yang membaca di malam hari. Tapi di hadis yang lain ada 30 ayat yang siapa yang membacanya maka dia akan bebas dari fitnah kubur. Jadi redaksinya ada beberapa macam, tidak satu macam, beberapa macam. Nah, memang yang paling utama dibacanya malam. Tapi kalau Bapak tidak sempat malam, besok paginya boleh atau kapan saja. Kenapa? Karena hadisnya nggak cuma satu, Pak. Ada beberapa redaksi. Salah satunya memang betul dihubungkan dengan malam, menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang paling utama. Nah, adapun yang tidak disebutkan waktunya berarti boleh kapan saja. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi Bapak hafal. Kalau Bapak hafal bisa berlaku itu hadis yang riwayat ulama berempat itu yang dihasan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun hadisnya didhaifkan oleh Ibnu Katsir karena dianggap mungkarul hadis, tapi masih dicantumkan dalam tafsir beliau karena untuk fadilah amal hadis dhaif masih dipakai. Yu'mal lil fadail dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan dalam hadis itu nanti ada seseorang dimakamkan terus datang Munkar dan Nakir. Begitu Munkar dan Nakir datang, dihadang oleh surah Tabarak Al-Mulk. Surah Al-Mulk menghadang malaikat Munkar dan Nakir. Kata surah Tabarak, jangan kamu sentuh orang ini, karena di dalam orang ini ada saya. Berarti dia hafal, tidak hanya membaca tapi hafal surah Al-Mulk. Di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata malaikat, saya utusan Allah untuk menanyai orang ini. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Itu ada dalam tafsir Katsir. Terus kata malaikat, ya sudah, gini aja kata malaikat, sampean menghadap kepada Allah, gimana baiknya ini? Akhirnya surah Al-Mulk menghadap kepada Allah. Kata Allah, bebaskan dia dari fitnah kubur. Bebas, Pak. Masya Allah. Nonton lagi, itu diantara keutamaan baca surah Al-Mulk. Kalau bisa malam, nggak sempat malam ya pagi atau kapan saja sempatnya. Yang penting sering baca. Insya Allah ngerti nggih. Tapi jangan gini.
sudah sering baca surah Al-Mulk, berarti nggak sholat nggak apa-apa ya. Insya Allah tetap remuk kalau gitu. Wong sholat itu pokoknya kan. Al-Mulk itu kan suplemen penyempurna saja, suplemen penyempurna saja. Kalau Al-Kahfi itu bebas fitnah Dajjal. Ya, jadi kalau kita baca surah Al-Kahfi, insya Allah kita bebas fitnah Dajjal. Mungkin ya Dajjal yang asli nanti keluar kita nggak nututi lah ya. Ya, tapi sistem Dajjal itu sekarang sudah ada. Karena dalam satu hadis yang lain kan Nabi menyebutkan aukamakol tentang adanya Dajjal kecil kan. Ya, Dajjal kecil itu ya sistem Dajjal sekarang ini. Tapi mengenai Dajjal aslinya nanti insya Allah sih kita nggak nututi lah insya Allah. Tapi kita baca tetap, takutnya nututi. Ada lagi yang lain, monggo silakan kalau ada. Surah Al-Mulk. Oke. Baik. Saya ceritakan sifat mandinya Nabi di antaranya. Nabi itu kalau mau mandi besar itu, beliau cuci tangannya dulu. Terus mohon maaf kalau habis senggama, beliau mencuci area kemaluan beliau. Setelah itu beliau wudhu beliau. Setelah wudhu baru mandi. Cara mandinya ada beberapa macam. Salah satunya langsung sisiram kepala itu. Secara umum lah diratakan air ke seluruh tubuh. Nah, selesai mandi, kalau Nabi tidak wudhu lagi, kalau Nabi. Nah, Abdullah bin Umar juga begitu, nggak wudhu lagi. Berarti secara hukum mandi besar itu mencakup di dalamnya wudhu. Bon, sampai sini jelas dulu ya. Nah, sekarang kita bicara per kasus nih. Nun sewu nggih. Pernah atau sering nggak finishingnya mandi tahu-tahu kencing? Pernah ya. Penutupan mandi tahu-tahu maaf kencing. Nah, berarti batal. Iya kan batal wudunya tuh? Berarti wudu gitu loh. Terus nun sewu finishingnya sengaja atau tidak, misalnya nun sewu nggih tangan nyentuh maaf kemaluan. Nah, batal loh mboten? Madzhab Syafi'i batal. Berarti no wudu. Jadi kalau ibu berhasil sampai selesai mandi itu tidak membatalkan wudu dalam bentuk kencing, tidak menyentuh kemaluan pakai telapak tangan dengan sengaja, maka insya Allah ibu nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nun sewu finishingnya kok kencing nun sewu nggih, atau maaf dengan telapak tangan ini menyentuh area kemaluan, ya apalagi sengaja nyentuhnya, dalam madzhab Syafi'i batal. Maka mohon maaf harus wudhu ngoten. Gitu nggih. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Enggak. Itu mengenai kopi itu. Kalau zaman dulu kan kopi itu kan kopi itu nggak lama. Ini kan berlarut-larut. Kalau dulu usaha itu usaha lahir batin. Seperti orang kiai itu mengeluarkan doa apa. Sekarang itu kan kelihatannya nggak ada usaha, terus didiamin aja terus gitu. Yang saya gimana saya itu masih ngikutin cara beliau, bukan cara Rasul. Dan apa gunanya itu Pak Ustaz di masjid itu tulisin batas suci, padahal kan dimasuk masjid kan suci air batin. Bahkan namanya air aja kalau kena doa berubah kulturnya, apalagi yang namanya makhluk seperti itu. Karena doa kan mungkin insya Allah mati. Itu gimana Pak? Kok Bapak bingung, saya juga bingung. Iya, saya juga heran. Kenapa itu tadi? Sama, saya juga sama-sama bingungnya. Jadi gini ya. Ya sudahlah, nyata kita mohon maaf ya kan, kita ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya mungkin. Terus kalau misalnya tahu bisa apa dengan? Saya ulang ya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi kan, kita tidak tahu. Terus seandainya tahu, apa yang bisa Anda lakukan coba? Akhirnya kita beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita mengajak sebisa yang kita ajak, tapi belum tentu orang yang kita ajak juga mau, dan belum tentu juga percaya sama kita, kan seperti itu.
Nah, sekarang kalau saya secara pribadi ya sebagaimana di bidang saya ngajar ya saya sampaikan apa adanya ya. Kalau Anda nanya ke saya ya sudah, kaidah-kaidah kesehatan sudah kita lakukan. Selebihnya semuanya harus kita serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bisa sedekah-sedekah, perkuat doa, zikir, itu kalau bahasa yang saya pakai. Kalau mengenai mohon maaf ya, fenomena masjid-masjid yang Jiran bilang tadi itu, sampai detik ini saya nggak bisa paksakan. Kalau saya pribadi nggak bisa paksakan. Walaupun kalau nanya ke saya tentu mungkin ada beberapa yang berbeda. Kenapa demikian ya? Karena mohon maaf, kita tidak bisa memaksa orang yang mohon maaf ya, berhati-hati atau mohon maaf yang takut untuk berani. Sebagaimana kita tidak bisa halangi orang yang berani untuk takut. Itu dari awal sudah saya sampaikan seperti itu, kalau pribadi. Nah terus gimana sekarang? Ya sekarang kita saja, Pak. Kita bisa apa kita? Ya sekarang saya bisa menempuh jalur-jalur yang Bapak bilang tadi misalnya. Alhamdulillah kita kerjakan itu, kita maksimalkan itu. Nanti selebihnya biarlah Allah yang akan putuskan semuanya. Walaupun saya ulang sekali lagi, ya tadi apa yang terjadi saat ini kita betul-betul tidak tahu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Itu kan umpamanya ini sekarang masih salah itu kan ada di bicara. Selagi kita umpamanya sanding kita ada somnya nggak lurus saja kita ini. Kalau lurusnya kita itu nggak concern Pak Ustaz pikirannya, apalagi ini ada jarak ini gimana Pak? Sudah saya sampaikan kan tadi kan, fenomena fakta di lapangan kita tidak bisa, mohon maaf, memaksa orang yang takut untuk berani, sebagaimana kita juga tidak bisa paksa orang yang berani untuk takut. Fakta masjid yang saya datangi beberapa seperti yang Bapak ceritakan itu, tapi beberapa sudah berani rapat. Itu fakta itu. Nah, saya misalnya ngomong ke DKM-nya. Apa jawaban DKM? Ini curhatnya DKM. Ya kalau kita sih nggak ada masalah Ustaz, jamaahnya yang nggak berani. Ada yang bilang jamaahnya berani, DKM-nya nggak berani. Bahkan ada yang sampai sekarang masjid itu masih tutup. Alasannya apa? DKM-nya berani, jamaahnya berani, tetangganya nggak berani. Itu fakta ini. Ada beberapa yang nggak berani karena alasan tetangganya. Karena maaf, tetangganya nggak siap kalau ya masjidnya terlalu banyak orang misalnya. Itu terjadi Pak. Kau bayangkan. Sudah saya nggak bisa paksa kalau begini. Ya kita bapak sampaikan saja, tidak apa-apa. Ilmu yang Bapak ketahui sampaikan. Sebagaimana saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu. Tapi yang tidak semua orang mau ya tidak apa-apa. Yang penting kita tugas kita menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya ngobrol dengan DKM itu berapa saja, jawabannya ya sama. Bersyukurlah sini berani rapat. Alhamdulillah. Tidak bisa itu Pak saja. Selama imam mengucapkan lurus dan rapat itu sudah berlaku dari Islam. Saya dari sejak pandemi awal sampai sekarang kalau jadi imam, saya tetap mengucap sawu sufufakum. Saya pribadi. Tapi saya nggak nolak ke jamaah. Masuk ke depan. Itu iya karena saya tahu jamaahnya enggak, maaf nggak nurut. Makanya saya nggak. Kalau nanti saya lihat terus mereka nggak nurut kan, nanti mereka takutnya berdosa semua kan ya repot. Karena nggak nurut sama imamnya. Makanya saya nggak lihat ada ke depan. Sampai detik ini saya kalau jadi imam sawu sufufakum. Sampai detik ini kalau jadi imam sawu sufufakum itu saya ucapkan. Kencang pakai mic saya. Nggak ngadep jamaah. Kecuali jamaahnya rapat saya berani ngadep. Kalau yang nggak rapat saya nggak ngadep. Saya takutnya nanti. Ada tujuan bersamaan. Apa? Bukannya ada tujuan bersamaan sebagai benar. Ya kan saya perdengarkan suara perintah saya. Cuma saya nggak ngelihat. Ya saya lagi nggak pengen lihat aja, karena nggak tega saya. Nggak, gimana orang nggak tega itu gimana? Saya melihat jamaah itu nggak tega saya, makanya saya nggak lihat ke belakang. Tapi perintah saya keraskan, sawu sufufakum sampai detik ini dari sejak awal pandemi sampai sekarang kalau jadi imam saya teriak sawu sufufakum sampai detik ini. Betul nggak dijawab ya jamaah nggak dijawab sama jamaah. Saya kalau nanya kenapa saya nggak lihat ke belakang, nggak tega saya. Nggak tega. Pertama nggak teganya gini. Pertama nggak tega untuk saya sendiri. Kebayang nggak saya teriak sawu itu nggak ditaati gimana coba? Terus kedua saya kasihan mereka juga. Takutnya nanti mereka berdosa kalau nggak taat sama saya kan. Kan
Kalau dalam hadis Sahih Muslim kan ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti kan. Itu kan repot. Terus akhirnya saya nggak tega, Pak. Terus terang kalau Bapak nanya ke saya nggak tega. Bingung. Saya jenengan tadi saya kok bingung, sama saya juga bingung. Iya. Cuman yang menarik gini ya. Saya ulang ya, kan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terus kemudian kalaupun tahu kita bisa apa? Bisa dimengerti nggak betul? Isnatan mawon. Wallahu alam. Sekarang kita bisa apa itu yang kita lakukan. Kalau itu Ustaz, itu kan termasuk akikah misalnya. Oke, terus Itu kan mereka yang yang takut selain Allah. Kita boleh kan kita lihat boleh ini, boleh apa? Boleh hati-hati. Tapi kan dalam lingkungan masjid kan aturan masjid. Kalau jual masjid oke lah. Itu bukannya sirik. Percaya dengan sistem ini. dalam Islam itu ada dipaksa, ada dipaksa, ada memang betul-betul takut. Mungkin kalau yang betul-betul takut, yang seperti Bapak ceritakan itu, walaupun saya tidak mau gegabah menyebut syirik ya, tapi mengingatkan saja bahwa takut berlebihan itu tidak boleh. Namun kalau sampai saya harus mengatakan syirik, kalau mboten tidak berani saya gegabah mengatakan seperti itu untuk orang lain ya, untuk orang lain. Nah, namun dalam kondisi di mana kita dipaksa, ini kan sistem yang memaksa. Kayak tadi Pak Nur Sewu misalnya, saya masuk di sebuah masjid, terus kemudian masjidnya renggang-renggang. Saya sampai detik ini alhamdulillah, masya Allah ya. Kalau masjidnya rapat saya tidak ada masalah, saya sampai detik ini. Dan kemudian ketika mereka renggang, terus saya Nur Sewu walaupun ngerapat no dewe, saya jamin itu yang samping saya pergi itu. Kalau yang sebagian, iya minggir, nggak berani dia. Itu fakta itu. Nah makanya terus kemudian gimana? Ya kalau yang betul-betul takut, yang betul-betul takut berlebihan tadi itu, bisa saja mengarah ke situ. Walaupun Nun Sewu menurut saya jangan gegabah dulu lah kita mengatakan seseorang itu, wah, kowe wis syirik lek ngono kuwi ya. Jangan buru-buru begitu lah kalau menurut saya. Karena syirik itu sebenarnya tahapannya kan dari tahayul dulu, khurafat, baru kemudian kalau sampai dia menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, baru tingkatannya syirik. Kalau selama dia masih beranggapan bahwa ini adalah makhluk dan sesungguhnya dia takutnya ya bukan kepada makhluk tapi kepada penciptanya misalnya, ya menurut Allah sih jangan buru-buru lah kalau menurut saya. Satu. Kemudian yang kedua, ya tadi kalau kita termasuk orang yang terjebak oleh sistem di mana kita dipaksa, tentu status hukumnya beda dengan yang betul-betul takut tadi, Pak. Itu seperti itu. Sekarang ngeten mawon lah, Nun Sewu. Jenengan pernah nggak sholat di masjid yang renggang itu? Akhirnya apa? Ngikuti renggang. Bukan karena dengan senang hati, karena terpaksa toh. Ya tentu nilai jenengan beda lah sama yang memang betul-betul ketakutan. Beda. Iya, kenapa? Dan saya sudah bilang tadi sampai detik ini lah, kula niku lho, ndak wani oleh memberi gak tega kula. Saya itu enggak tega saya itu. Enggak tega lihat jamaah kenyataan kayak gini, itu enggak tega saya. Kok enggak tega. Saya itu terus terang sampai detik ini kalau udah masuk ke masjid terus dilakukan dengan penuh ketaatan kepada ketentuan Allah dan Rasul itu saya malah senang sekali. Wah, berarti ini insyaallah lah. Bismillah insyaallah. Asalkan tetap dia dijaga kebersihan lah pokoknya ini. Kebersihan dan kesucian itu dijaga betul, insyaallah lah, saya kira. Malah sebenarnya gini, ini saya mohon maaf ya, saya bukan ahlinya ya, saya bukan ahlinya. Kalau yang kita perhatikan, beberapa yang terjadi kasus itu kan Nun Sewu nih, orang yang sangat disiplin dalam kebersihan kan gitu. Nah, sementara Nun Sewu, orang-orang yang kumuh-kumuh itu, ya Nun Sewu yang hidupnya tidak pakai higienis lah istilahnya. Nyatanya kan masya Allah kan banyak yang sehat nih. Sampai wonten Gus Miftah nih ngomong dalam ceramahnya, ternyata atlet ada yang kena, terus artis ada yang kena, pejabat. Satu-satunya nggak kena itu siapa? Orang gila. Orang gila itu malah nggak ada yang kena. Iya takut. Kalau jangan tahu Dokter Tirta, oke lah, Ustadz Miftah mungkin karena beliau Ustadz terus nggak usah jadi referensi lah untuk masalah kesehatan. Dokter Tirta itu loh. Wong sing uripe iku kan bahasa Surabaya. Wong lek uripe iku
sembarangan koyo aku ngene iki, insyaallah lah bakal sehat. Mergo apa? Karena insyaallah daya tahan tubuh kita insyaallah. Itu mohon maaf. Ya, karenanya kemudian gini, Pak. Saya kalau masuk gedung tertentu kadang disuruh pakai hand sanitizer itu saya tetap pakai. Kalau disuruh pakai ya. Memang satpamnya pegang hand sanitizer saya mau pakai. Tapi kalau saya suruh pilih apakah hand sanitizer ataukah sabun atau cuci tangan biasa, saya pilih cuci tangan biasa atau pakai sabun saja. Saya lebih percaya pada penjagaan Allah melalui bakteri menguntungkan yang ada di tangan saya. Karena jenengan nanti sekali waktu dengarkan penjelasan seorang dokter ahli penyakit dalam atau ahli bedah, saya nggak tahu, namanya Dokter Mursi itu yang ada di Mesir kalau nggak salah itu beliau menjelaskan, saya ini dokter kata beliau, beliau ulama tapi dokter, saya seorang dokter, satu-satunya yang bisa menghadapi virus itu kalau kata beliau adalah bakteri yang menguntungkan. Dan bakteri yang menguntungkan itu jangan dimatikan dengan detol kata beliau, jangan dimatikan dengan hand sanitizer itu. Makanya kalaupun misalnya Anda pakai itu pun tidak boleh sering-sering juga tuh. Ya betul kan, tidak boleh sering-sering kan. Dan itu nggak bagus kan kalau sering-sering dipakai hand sanitizer itu. Itu seperti itu. Apa? Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau saya suruh pilih, saya mending cuci tangan itu daripada menggunakan hand sanitizer. Tapi saya kan fakta ya, ada beberapa gedung yang mohon maaf memberlakukan, ya itu saya terima tetap saya terima. Tapi kalau suruh pakai itu selalu, saya lebih pilih itu cuci tangan ya, atau kalau memang harus pakai sabun itu daripada kemudian maaf ya menggunakan hand sanitizer itu. Karena saya ulang, kalau kata dokter tadi mengatakan yang bisa melawan virus itu sebenarnya ya bakteri menguntungkan yang ada di tangan kita ini sebenarnya. Itu mohon maaf, bukan kata saya, kata ahlinya. Wallahu a'lam. Jadi terhadap penjagaan Allah saya lebih percaya itu. Kalau saya pribadi ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah, gitu ya. Ya bukan berarti terus tak jorok aja lah aku ya, enggak. Ya tetap kita berusaha bersih. Nggih, monggo Pak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak fenomena aneh di masyarakat kita ini yang sering dilakukan tapi kadang-kadang sangat musiman. Artinya begini, kita kan jelas di Islam itu kan mengajarkan bahwa ada pilihan di akhirat nanti yaitu surga dan neraka. Itu pasti. Nah, pertanyaan kita harus memilih kalau mau yang tadi suka yang harus ibadahnya rajin, apalagi mengenai suatu wajib. Itu Islam sifatnya adalah berbeda daripada Islam adalah sholat dan tidak. Tapi banyak kejadian Pak, orang Islam yang dia itu pada waktu keluarganya meninggal itu minta tolong dikasih tahu di Rasulullah untuk datang ke rumahnya ngirim tahlil di rumahnya itu. Apa itu hanya sementara mengingatkan dari perasaan itu, karena jelas satu keluarga itu adalah Islam tapi tidak ada yang sholat. Yang pertama, yang kedua, tadi saya cuma di kayak bersama Pak. Kalau saya pernah dulu mendengarkan dari Ustaz itu kalau berdoa Tuhan mengatakan yang Ramadan. Tapi tadi saya sempat di episode itu, tapi pada waktu dia berdoa tangannya begini Pak, ini aja. Abdul yang mana tangan begini dengan tangan mengamalkan itu Pak. Ini masalah. Untuk khatib ya, untuk khatib. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jadi dulu itu gini. Tadi itu saya baca di WA ya, grup WA. Ustadz Syekh Ali Jabir kan sedo itu ada running text, keluarga tidak mengadakan tahlilan. Dan sampai situ cukup. Ada orang pasang komentar Ustadz titik-titik yang sebut nama Ustadznya. Dia bilang dulu di masa Nabi banyak orang-orang tercinta Nabi yang wafat terlebih dahulu, tapi Nabi tidak pernah mengadakan tahlilan. Itu kan gitu tulisannya kan gitu. Saya cuma mau cerita saja. Dulu itu ada dalam kitab Ad-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Yang kedua ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dulu itu kalau ada sahabat Nabi yang meninggal dunia dari kalangan Ansor,
itu di kuburannya, bukan di rumahnya, di kuburannya itu dibacakan Al-Quran selama 7 hari bergantian. Itu satu dulu. Jadi bayangkan ya, satu. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu takziah sunnahnya berapa? Nah, kalau kata Imam Nawawi yang disepakati oleh para ulama, takziah itu 7 hari. Itu yang disepakati oleh para ulama. 3 hari. Yang sepakat para ulama sepakat 3 hari takziah itu. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh alasannya orang udah mulai melupakan gara-gara kita sering datang, akhirnya orang ingat terus. Itu alasan yang makruh kan. Tapi katanya ada yang membolehkan. Sekarang saya tanya, oke lah misalnya kita ambil yang 3 hari misalnya ini. Tadi sahabat kan 7 hari tuh. Sekarang kita ambil yang 3 hari misalnya, yang 3 hari. Berarti terus takziah itu ngapain kita? Ngobrol ngalor ngidul nggak jelas itu. Terus ngapain kita? Mending ngaji, alhamdulillah bagus lah. Nah itu yang oleh para ulama kita dulu direaksi. Ya mosok terus takziah ngobrol ngalor ngidul gak jelas, ngomong apa. Mending podo-podo kumpul ndonga bareng-bareng. Itu pertimbangan dakwahnya. Maka tahlil itu kan tidak ada bacaan khusus yang harus dibaca redaksi. Makanya nung sewu nih, tahlilnya orang Jakarta, Jawa Tengah sama Jawa Timur, paling timur beda-beda loh. Wong saya itu dulu di Nurul Jadid Python Probolinggo redaksi tahlilnya dengan Lumajang saja beda. Probolinggo sama Lumajang aja beda. Nanti Jawa Tengah menunjukkan bahwa memang nggak ada bacaan khusus. Cuman tahlil itu intinya apa? La ilaha illallah. Saya tambah lagi ya. Yang ngomong bukan saya ini. Ini ada dalam kitab Hulyatul Auliya Abu Nuaim. Beliau mengutip pernyataan Imam Tawus. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Coba, Imam Tawus ini termasuk kibaru tabi'i tabi'in. Imam Tawus. Gurunya Asy-Syaikh As-Sayyid Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngomong, Pak, kata Imam Tawus, akidah para sahabat. Orang itu kalau orang baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Kalau orang itu jahat, pertanyaan kuburnya maksimal 40 hari. Jadi angka 7 dan 40 itu dari akidah para sahabat. Nah, menarik. Saya sempat upload di Facebook, cuman kok saya lupa saya taruh di sebelah mana di Facebook saya itu. Fenomena fakta sejarah sebelum pemerintahan Saud bin Saud. Jadi di Saudi itu dulu, di Jazirah Arab, Mekah, Madinah itu, sebelum pemerintahan yang sekarang, itu maaf ya, kebiasaan takziah 7, 40, 100 haul itu ada. Oke lah, sekarang udah nggak ada di Saudi kan, gara-gara pemerintahnya sekarang berubah. Anda pergi ke Turki. Di Turki itu Islam pernah berjaya berabad-abad. Pusat pemerintahan Islam pernah di Turki berabad-abad. Tradisi masyarakatnya sampai detik ini itu masih ada 7 hari, 40 hari, 100 hari. Di Turki. Iya. Terus kapan hari ada MUI Jawa Timur itu kedatangan tamu dari ulama dari Cina. Itu mereka cerita, di mereka itu kalau ada orang mati biasa 7, 40, 100. Saya mau tanya, kan ada orang yang ngomong kan, katanya 7, 40, 100 itu kebiasaannya orang Hindu. Coba nanti lacak dalam catatan sejarah, apakah Hindu pernah masuk Jazirah Arab? Tidak pernah. Tapi di sana ada. Lah ngeten-ngeten iki lho Pak, kadang wong niku enggak mau percaya. Ya kena omongane model ustaz niku mah model Rasulullah enggak pernah bikin tahlilan. Ya intinya bukan soal tahlilannya kan, mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi jangan tanya ke saya. Ya yang lebih baik didoakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu diterima. Kalau bahasanya para ulama apa?
aksiru minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Perbanyaklah doa yang baik-baik itu karena kamu tidak tahu dari mana doa itu dikabulkan. Tapi memang begini. Nah, ini lanjutannya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, Nabi melarang secara keras. Secara keras Nabi melarangnya. Secara keras Nabi melarang untuk membebani orang yang kena musibah itu. Nah, itu tidak boleh. Makanya menurut saya ada orang datang ke saya, Ustaz, ini mau 40 harian suami saya nggak punya uang, keluarga maksa saya ngadakan acara. Saya bilang yang maksa itu haram, nggak boleh. Orang nggak mampu dipaksa suruh bikin. Itu namanya maksa. Itu yang kejadian di masa sahabat Ja'far radhiyallahu anhu, sahabat Ja'far radhiyallahu anhu wafat, sekelompok orang datang minta makan. Nabi marah dan mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Mestinya kamu itu buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, bukannya minta makan pada keluarga Ja'far. Jadi jangan dibebani. Itu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau orangnya sendiri yang mau bikin makanan? Memang dia orang kaya, tamu yang takziah dikasih makan gimana? Kalau ada nanya saya, boleh. Dalilnya mana? Hadis riwayat Abi Dawud. Hadis nomor 2894. Kalau saya nggak salah, nggak jauh-jauh dari situlah nomornya pokoknya. 2894. Di situ disebutkan Nabi takziah ceritanya, Nabi takziah. Ketika Nabi takziah, Nabi mengantarkan sampai jenazah dimakamkan. Selesai dimakamkan, Nabi pulang. Di tengah jalan di stop oleh pembantu rumah tangga yang meninggal tadi. Ya Rasulullah, Anda bersama para sahabat, oleh si empunya rumah dipersilakan mampir dulu ke rumahnya kembali. Nabi datang. Ternyata sudah disediakan makanan. Dalam hadis itu para sahabat tidak berani makan. Melihat Nabi makan enggak? Nabi makan enggak? Ternyata Nabi makan. Semua makan. Semua Nabi makan. Nabi makan, dimakan. Semua makan. Terus pas mau nyentuh daging kambing, Nabi enggak jadi. Sensor maksumnya berfungsi. Kata Nabi gini, "Mana tuan rumah? Ada apa ya Rasulullah? Kenapa daging kambing ini haram?" Tuh, tangannya Nabi tuh. Mau nyentuh yang haram enggak jadi. Daging kambingnya doang yang tanya, yang lain enggak. Daging kambing, kenapa daging kambing ini haram? Kata Nabi. Terus yang punya rumah ngomong, "Tadi untuk menyiapkan makanan ini, saya suruh pembantu saya cari kambing di sekitar sini ya Rasul. Enggak ada yang punya." Ada seorang istri punya kambing tapi punya suaminya. Dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Kata Nabi, jangan dilakukan lagi ya, kata Nabi. Okamakal. Bu, tidak boleh loh jual milik suami tanpa seizin suami, tidak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau mau jual milik suami harus seizin suami. Enggak ada yang bisa dijual ya. Ya, misalnya. Akhirnya apa Nabi suruh buang makanan itu? Enggak. Kata Nabi kasih ketawanan ini. Itu nyata-nyata daging kambing itu haram loh kata Nabi karena salah akad. Kata Nabi, ya udah kasih ketawanan. Enggak suruh dibuang enggak? Suruh kasih tawan. Tawanan itu siapa? Bukan orang di penjara. Di masa Nabi belum ada penjara. Penjara itu baru ada di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum ada penjara itu. Nah, akhirnya siapa tawanan yang dimaksud? Budak itu. Jadi kalau Anda misalnya punya uang yang menurut Anda ragu-ragu ini halal atau haram atau ya Anda akan terjerat oleh sistem dapat uang bagian yang nggak jelas itu, jangan dibuang. Ya kasih ke fuqara masakin yang tertawan oleh kebodohan, kemiskinan, kasih mereka. Kalau Anda takut dimakan oleh mereka, kasih berupa sarung, mukena atau apa yang bermanfaat, yang nggak masuk ke dalam perut langsung. Itu seperti itu. Kalau yang tadi kan memang makanan yang dikasih aja ke mereka itu oleh Nabi. Itu seperti itu. Itu yang dipakai dalil kalau dengan senang hati, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa tidak boleh. Nabi marah bahkan. Dan saya termasuk yang marah juga kalau dipaksa begitu. Itu ya. Terus kemudian yang kedua tadi tentang apa? Doa terakhir pada sholat Jumat. Aja ini yang bagus. Dalilnya diantaranya Sahih Muslim, Sahih mutawatir. Berdoa itu mengangkat tangan. Secara umum doa itu apa? Mengangkat tangan. Kata Ibnu Abbas, Nabi kalau doa itu digabungkan dua tangan depan wajahnya begini.
kata Ibnu Abbas, secara umum itu, secara umum. Nah, nanti ada dalil khusus memang Pak. Hadisnya Sahih Muslim juga, atau kamakol yang saya tahu ada dalam Bidatul Mujtahid itu. Khusus untuk imam sholat Jumat, kalau berdoa itu sunnahnya nunjuk satu jari gini. Nah, jadi nunjuk satu jari gini itu sunnahnya bagi imam sholat Jumat. Ini sunnah ini, dalil khusus. Jadi dalil umumnya begini, dalil khususnya begini. Benar, itu hadisnya Sahih Muslim. Belum selesai. Nah, tapi di dalam Bidatul Mujtahid ada sebagian ulama yang berpendapat begini. Hadis tentang berdoa begini ini hadisnya sahih tapi tidak mutawatir. Yang begini sahih tapi mutawatir. Jadi yang lebih kuat begini doanya itu. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi gini Pak, enggak usah berantem ya. Jadi ustadz yang tadi Bapak lihat khutbahnya itu, beliau mengamalkan dalil khusus namanya. Dan itu benar. Nah, kalau jenengan lihat ada ustadz khutbah Jumat doanya begini, beliau mentarjih pakai dalil yang paling kuat, yaitu hadis yang sahih mutawatir. Bisa dipahami betul? Nah, jadi dua-duanya benar. Yang salah itu yang dengan sengaja nggak sholat Jumat, padahal dia tidak ada halangan. Kecuali ada halangan itu beda Pak. Itu. Ya di antara halangannya karena sekarang lagi ngalami isolasi mandiri misalnya. Nauzubillah min dzalik misalnya ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.